kabar saudara? Senang sekali saya Marta Juliani kembali menjumpai Anda dalam Berita Riau dan Kepri hari ini. Sejumlah informasi terhangat telah kami siapkan untuk Anda. Berikut di antaranya. Kapal feri yang mengangkut 165 penumpang bertabrakan dengan kapal tanker di perairan Batam, Singapura. Tidak ada korban jiwa. Semua penumpang dan kru kedua kapal selamat. Polisi sita 5 truk bermuatan barang bekas di sebuah gudang penyimpanan di Batam. 25 orang terdiri dari sopir dan pekerja gudang ditangkap. Kejuaraan sepak bola tingkat anak-anak berlangsung meriah di Kampar. Kegiatan digelar sebagai ajang pencarian atlet berbakat untuk maju ke tingkat lebih tinggi. Kapal feri yang mengangkut 165 penumpang menabrak kapal tanker di perairan Batam, Singapura, Kepulauan Riau. Detik-detik kapal bertabrakan membuat penumpang panik dan histeris. Kru kapal berupaya menenangkan penumpang dan menyalurkan jaket pelampung. Semua penumpang dan kru kedua kapal dinyatakan selamat dan dievakuasi ke pelabuhan Singapura. Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam tengah berkoordinasi dengan otoritas Singapura untuk menyelidiki penyebab kecelakaan kapal. Jadi insiden tabrakan dengan kapal tanker di wilayah perairan Singapura. Kemudian hasil konfirmasi dan koordinasi kami setelah kejadian tersebut, kapal tersebut mengangkut 165 penumpang, 21 warga Indonesia dan sisanya lah warga asing. Dan ke 165 penumpang semua selamat dievakuasi ke Harbourfront Singapura dan termasuk dengan kru, ada 7 kru kapal juga selamat. Sampai saat ini kapal tersebut masih dalam proses penanganan pemeriksaan oleh otoritas Singapura. Kami lagi menunggu untuk informasi lebih lanjut terkait dengan penyebab kecelakaan. Akibat kecelakaan, feri rusak pada bagian haluan dan kapal tanker hanya rusak ringan. Usai kejadian, otoritas pelabuhan Batam dan Singapura memperketat pengawasan lalu lintas perairan agar kejadian serupa tidak terulang. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Sebuah mobil mewah menabrak pohon di tepi jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau. Kecelakaan terjadi saat pemilik kendaraan memacu mobilnya dalam kecepatan tinggi. Akibatnya, pengemudi hilang kendali dan kendaraan oleng hingga menabrak pembatas jalan dan pohon. Kecelakaan mengakibatkan kendaraan rusak parah, sementara pengemudi mengalami luka-luka dirawat di rumah sakit. Peristiwa berawal saat pengemudi melaju dari Gunung Sahilan dengan tujuan Jalan Bukit Barisan. Dari penyelidikan polisi, kecelakaan diduga karena pengemudi tidak mahir berkendaraan dengan CC tinggi, sehingga hilang kendali. Polisi masih menyelidiki penyebab lain dari kecelakaan tunggal tersebut. Sementara dari hasil tes urin, pengemudi negatif narkoba. Pukul 4.30 dini hari yang melibatkan mobil Ford Mustang plat B2980WBG yang dikemudikan oleh Muhammad Rahmatullah bergerak dari arah rumahnya di daerah
Gunung Silent hendak menuju ke rumah kerabatnya di daerah Jalan Bukit Warisan. Pada saat berkendara, yang bersangkutan berkecepatan mungkin cukup tinggi dikarenakan kita analisa airbagnya keluar. Untuk analisa sementara penyebabnya dikarenakan yang bersangkutan tidak bisa mengemudikan kendaraannya yang bersesi tinggi. Untuk korban jiwa tidak ada, karena yang mengalami luka sendiri yang bersangkutan saat ini sedang dirawat di rumah sakit Eko Hospital, mengalami luka di bagian dada dan leher. Itu kondisi kendaraannya seperti apa, Dan? Untuk kondisi kendaraan mengalami rusak di bagian depan. Apakah pengendara dalam pengaruh narkoba atau alkohol? Setelah kami uji cek untuk urin negatif, untuk narkobanya, sabu dan ekstasi negatif. Guna keselamatan, polisi mengimbau supaya pengendara mematuhi aturan lalu lintas dalam kota dengan kecepatan maksimal 50 km per jam. Ahmad Ison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Kebakaran lahan kosong terjadi di sekitar permukiman warga di Jalan Lintas Pekanbaru Taluk Kuantan, Desa Jake, Kuantan Singingi, Riau. Api cepat merambat karena cuaca panas dan lahan ditumbuhi pohon dan semak belukar yang kering. Beruntung, tim pemadam gabungan dari BPBD, Damkar, polisi, dan TNI segera diterjunkan ke lokasi sehingga api tidak meluas. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah menghanguskan lahan seluas sekitar 0,5 hektar. Kebakaran lahan yang terjadi di sekitar permukiman nyaris merambat ke bangunan sekolah dasar yang berada di sekitar lokasi. Kalaksa BPBD Kuantan Singingi mengatakan, kebakaran sudah dapat dipadamkan. Dugaan sementara, kebakaran terjadi karena kelalaian manusia yang membuang puntung rokok sembarangan tempat. Ada laporan dari pimpinan dari Pak Bupati kepada kami bahwa di pinggir jalan raya, jalan utama, jalan provinsi, kami ulangi jalan negara, Pekanbaru Taluk Kuantan, di sekitar Kebun Nanas ada lahan kebun masyarakat yang bersebelahan dengan sekolah pemerintah, SD Kebun Nanas. Terjadi kebakaran lebih kurang hasil pantauan kami kemarin maksimal 0,5 hektar, tapi lebih dari 1/4 hektar. Jadi pada saat itu turun secara sinergi antara kepolisian, Damkar, TNI, dan BPBD. Dan alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama api dapat kita padamkan. Dan tentunya kita berharap tidak ada lagi kebakaran-kebakaran lain yang disebabkan oleh ulah tangan manusia atau kelalaian manusia. Seperti kemarin kita lihat itu memang sepertinya kelalaian manusia bersumber dari kemungkinan besar hasil penyelidikan dari pihak Damkar itu adalah puntung rokok. Warga diimbau supaya meningkatkan kewaspadaan karena musim kemarau rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, pemilik lahan diminta supaya tidak membersihkan lahan dengan cara membakar. Tim Liputan melaporkan dari Kuantan Singingi, Riau.